04. Topik yang dibawakan Jihad Membangun Persaudaraan. Peserta SK 04 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qail wa la taqtulu anfusakum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Akhir-akhir ini kasus terorisme yang berkedok jihad fi sabilillah semakin meresahkan kehidupan masyarakat kita. Bukan cuma di kalangan para pemimpin negara, bukan cuma di kalangan para elit politik, bukan cuma di kalangan para pengusaha, bukan juga cuma di kalangan para ilmuwan, tetapi masyarakat kecil pun ikut terusik, mulai dari buruh sampai pada pesuruh, mulai dari nelayan sampai pada pelayan. Singkatnya, seluruh komponen bangsa ini mulai terganggu dengan aksi terorisme saat ini yang bertopengkan jihad fi sabilillah. Jika para ulama dan umara membiarkan hal ini berlanjut terus-menerus, saya yakin negara tercinta kita ini akan dicap sebagai negara teroris, dan agama yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai uswatun hasanah pun akan dicap sebagai agama teroris. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jihad membangun persaudaraan adalah tema yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan, Quran Surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina
musuh dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat wala taqtulu. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 254 terdapat larangan, ancaman dan kecaman membunuh, baik itu membunuh diri sendiri, membunuh para mu'ahad, bahkan membunuh orang-orang kafir yang boleh diperangi tapi sudah dilindungi. Sebagaimana kaidah usul fikih mengatakan, al-aslu fin nahyi litahrim, asalnya larangan adalah haram. Dengan demikian jelas haram bagi saya, haram bagi saudara, dan haram bagi seluruh komponen bangsa ini untuk membunuh, baik itu membunuh diri sendiri maupun membunuh orang lain. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Terorisme adalah puncak dari segala aksi kekerasan. Terrorism is the apex of violence. Menurut Black's Dictionary, terorisme adalah satu kegiatan yang memiliki unsur kekerasan yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan masyarakat. Menurut mazhab As-Syafi'i dalam kitab Al-Iqna menjelaskan, jihad adalah berperang di jalan Allah. Sedangkan menurut As-Sirazi dalam kitab Al-Muhazzab, jihad adalah perang. Aksi pengeboman di mana-mana yang dilakukan di berbagai tempat di Indonesia ini membuktikan adanya kesalahan penafsiran tentang jihad fi sabilillah. Islam adalah agama keadilan yang membenci terhadap kezaliman. Sebab itu, Islam mengatur tentang tata cara berperang agar sesuai dengan kaidah keadilan. Umat Islam dilarang merusak pohon, membunuh anak-anak, membunuh wanita, bahkan membunuh orang yang sudah lanjut usia. Sebab itu, Islam mengatur tentang tata cara berjihad agar sesuai dengan kaidah keadilan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Menurut Ibnu Qayyim, jihad dibedakan menjadi 3 berdasarkan cara pelaksanaannya. Yang pertama, jihad mutlak, yang berarti jihad di medan perang. Jihad ini dibenarkan oleh Ibnu Qayyim dengan 3 syarat. Yang pertama, untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Yang kedua, untuk menciptakan perdamaian di muka bumi. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan keadilan. Jihad yang kedua adalah jihad hujah, yang berarti jihad argumentasi. Apabila umat Islam diserang dengan argumentasi, maka lawanlah dengan argumentasi.
Jihad yang ketiga adalah jihad am yang mencakup aspek moral, yang berarti kita ingin berjihad di jalan Allah. Sebagai umat Rasulullah, marilah kita meneladani akhlak Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dari ketiga jihad tersebut, ketiga-tiganya tidak membenarkan umat Islam untuk menyakiti sesama manusia, karena inti daripada jihad adalah menciptakan perdamaian di muka bumi. Salah satu syarat jihad mutlak adalah tanda kutip menciptakan perdamaian di muka bumi. Indonesia adalah negara yang aman, damai, sejahtera. Kalau sudah demikian, mengapa harus kita rusak dengan faham jihad yang salah? Sebab dengan faham jihad yang salah menciptakan kerusakan di mana-mana, melakukan pembunuhan di mana-mana, bahkan melakukan pencurian di mana-mana dengan kedok jihad yang salah. Kalau jihadnya saja sudah salah, pelaksanaannya pun akan salah. Kalau pelaksanaannya sudah salah, sasarannya pun akan salah. Kalau sudah demikian, orang yang tidak bersalah pun akan menjadi korban. Apakah ini yang dinamakan perdamaian? Andaikan saja seluruh komponen bangsa ini dapat mengapresiasikan makna jihad seperti tersebut, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena syariat Islam kita jalankan, program pemerintah kita laksanakan sesuai dengan cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalau sudah demikian, insya Allah seluruh komponen bangsa ini dapat saling menghargai hak hidup manusia dan dapat hidup dalam ikatan persaudaraan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Min ajli dhalik katabana
Sadaqallahul azim. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena ia berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah menjaga kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, dan banyak lagi di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh telah melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat tersebut, menurut Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 79 menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukumnya. Barang siapa yang melakukan pembunuhan tanpa alasan, melakukan kerusakan dan kejahatan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membuka jalan untuk penyelenggaraan pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan barang siapa yang menghargai hak hidup manusia, maka seakan-akan ia menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia semuanya. Demikianlah Allah menyerukan kepada hambanya untuk hidup dalam rasa persaudaraan, silih asah, silih asih, dan silih asuh. Dari penyampaian kami tadi, kami menawarkan dua solusi untuk kita semua. Yang pertama, kami bangga kepada pemerintah karena mampu menggagalkan aksi pengeboman di berbagai daerah. Kami bangga kepada pemerintah karena dapat menangkap para teroris. Kami bangga kepada pemerintah karena mampu menghukum para teroris. Tetapi kami jauh lebih bangga kepada pemerintah apabila dapat menumpas aksi terorisme sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, banyak masyarakat kita yang belum paham makna dan arti dari jihad di jalan Allah. Majelis Ulama Indonesia harus mencanangkan salah satu program dakwah yang dapat menyentuh sampai ke pelosok negeri, agar seluruh umat Islam di negeri ini mampu memfilter dirinya dari aksi terorisme yang bertopengkan jihad fi sabilillah, khususnya bagi generasi muda. Demikianlah penyampaian dan penampilan kami. Ada dua kesimpulan yang ingin kami utarakan. Yang pertama, apapun bentuknya, siapapun yang membawanya, terorisme tidak sejalan dengan akidah Islam yang mencintai kedamaian. Yang kedua, jihad bukanlah membunuh sembarang orang. Jihad bukanlah melakukan pengerusakan di mana-mana, tetapi inti daripada jihad adalah menciptakan perdamaian di muka bumi. Sebab kalau perdamaian sudah tercipta, insya Allah seluruh komponen bangsa ini dapat hidup dalam ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa ini untuk memfilter diri kita
baik secara mental maupun spiritual, agar kita dapat terhindar dari aksi terorisme yang bertopengkan jihad fisabilillah, khususnya bagi generasi muda, karena di pundak mula maju mundurnya sebuah negara. Sebagaimana sebuah syair Arab mengatakan, laisal fata mayyamutu fil firash walakinnal fata mayyamutu fil qital. Tidaklah dikatakan seorang pemuda apabila ia mati di atas kasur memperebutkan teman sekasur, tetapi yang dikatakan seorang pemuda adalah yang mati di medan perang untuk membela agama, bangsa dan negara. Akhirnya kami akhiri dengan sebuah pantun. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau buaya. Indah tampan karena budi, tinggi bangsa karena akhlaknya.